Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galangadia Ramadan dengan NIM 0440124110. Kelas KPI 4 Fakultas Dakwah dan Penyiaran Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung statistik melalui aplikasi Microsoft SPSS di laptop. Oke, sebelum kita ke SPSS, kita masuk ke Excel dulu. Di sini kita menghitung totalnya, jumlah total dari pernyataan respondennya sesuai data mentah yang telah diberikan. Dengan cara zoom kita blok di sampai SPSS juga. Nah, tutup kurung. Nah, biar jumlahnya tetap, kita pilih mininya sampai pojok kanan. Itu ada tulisan tanda tulisan plus gini atau simbol plus, kita drag sampai bawah. Jadi semua fotonya langsung muncul. Begitu juga X2 sama-sama dengan kita zoom. Kita blok itu kurang enggak seman di sini, kita drag. Nah, sudah jadi sampai bawah X3 nya. Yaitu sama dengan zoom, kita klik blok itu kurang. Nah, ini akan digerakkan yang terakhir, Y nya sama dengan zoom. Nah, zoomnya ini kita pakai di blok terus ke kurang. Nah, terus kita gerakkan sampai bawah. Oke, nah ini sudah lengkap jumlahnya respondennya sampai 90 Excel. Nah, sekarang kita beralih ke Microsoft Software-nya, aplikasinya SPSS di laptop. Nah, di sini tampilannya pertama ini SPSS itu adalah dua pilihan. Yang pertama data view dan data variable view. Sebelum kita masukkan data dari Excel yang telah kita jumlahkan, kita totalkan, kita itu harus ke variable view itu dulu. Nah, kita di sini kita klik, kita tulis X1.1, X1.2, X1.3. Terus X2.1, X2.2, X2.3, X2. Terus Y1, X3.1, X3.2, X3.3 dan X3. Yang terakhir Y1.1, Y2.2, Y3.3 dan Y. Oke, sudah isi lengkap. Nah, kita tampilkan, kita pastikan semuanya itu harus menarik. Karena apa? Nanti kita mau input menggunakan angka, kita lanjut ke value, kita edit di sini values-nya satu, tabelnya dengan sangat tidak setuju. Yang kedua tidak setuju, yang ketiga tidak setuju, dan yang ketiga setuju. Terus ragu-ragu, yang keempat setuju, kelima sangat setuju. Kita klik OK, kita copy, terus kita klik salin. Titik 3 nya untuk S1, X2, X3, dan ini tidak usah karena ini penjumlahan totalnya, jadi kita kosongkan aja. Kita paste lagi di sini, coba kita paste. Nah, setelah
ini selesai view-nya, kita beralih ke measure. Di measure X1.1-nya kita kasih ordinal. Terus X1, X2, X3 dan Y tidak usah ya. Kita kasih clause yang berbeda dengan ordinal optimal. Nah, setelah kita semua sudah edit di sini variable view, kita masuk ke data view. Nah, di data view nanti di atasnya muncul X1.1. Ini untuk simbolnya untuk mengetahui data-data sampai Y. Nah, di sini selanjutnya kita copy paste data yang ada di Excel. Kita ke Excel di sini. Di sini kita copy guys ya. Kita copy semua. Ya. Sampai ke oke, kita kembali ke SPSS-nya, kita paste nanti di sini, kita klik copy paste di sini. Nah, oke. Datanya sudah masuk semua di aplikasi SPSS, server SPSS ini X1 sampai Y-nya sudah masuk. Kita masuk ke tahapan pertama. Cara menggunakan pertama yaitu menggunakan deskriptif statistik. Oke, kita kembali ke aplikasinya, Microsoft Word-nya seperti SPSS di Windows atau di laptop. Dengan cara yang pertama kita pilih analis, terus kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Nah, di sini kita masukkan X1.1 sampai X1.3 di tabel sebelah kanan. S1-nya jangan, soalnya kita adalah jumlah total yang sudah dimasukkan. Nah, yang kedua kita X2.1 sampai X2.3 kita masukkan sebelah kanan. Berikutnya X3.1 sampai X3.3 kita masukkan sebelah kanan. Dan yang terakhir Y1 sampai Y3 kita masukkan tabel. Setelah semuanya kita pencet OK. Nah, nanti tampilannya Windows-nya di tampilan output-nya di SPSS ini muncul hasilnya dari frekuensi deskriptif statistik. Nah, di sini sampai Y, sampai data Y-nya. Di sini data Y X1.1 itu X7-nya ada 2% ragu-ragu, 26,7% setuju, 44% sangat setuju, 26% setuju. Intinya pokoknya total semuanya 100 valid persennya. Nah, di sini S1.2-nya di sini datanya data lengkap bisa dilihat, dan nanti kita akan buat laporan hasil penelitian datanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu uji validitas menggunakan korelasi person podcast moment. Nah, seperti bisa kita masuk ke software-nya SPSS. Di sini kita pilih analyze, kita pilih correlate. Terus kita pilih bivariate. Oke. Di sini kita masukkan X1.1 sampai X1.3 dan jangan lupa X1-nya juga, karena jumlah totalnya kita masukkan ke tabel sebelah kanan. Nah, di sini harus hitung satu-satu. Oke, setelah kita masukkan ke kanan, jangan lupa klik centang persen, terus kita jangan lupa tes operasionalnya kita pilih tulis yang aku klik OK. Nah, nanti outputnya teman-teman yang bakal muncul di SPSS ini datanya. Hasil dari penghitungan persen produk normal. Di sini hasilnya X1.1 R hitungnya yaitu 0,7
776 sehingga tutilnya 0,00. X1.2 hasilnya 0,4841 sehingga tutilnya 0,00. X1.3 persone hasilnya 0,812 siklus 000. Nah, kita cari yang X2 nya, hasilnya seperti itu tadi. Kita cari analyze, correlate, kita lihat yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kita masukkan datanya yang X2.1 sama X2 nya, kita ke tabel sebelah kanan, kita klik OK. Nah, nanti juga muncul di sini kata yang untuk hasil X2 nya. Di sini X2.1 adalah 0,711, X2.2 adalah 0,786, dan seterusnya. Kita cari lagi. Nah, satu X3. Nah, kita pindah ke sebelah kiri, X3 di sini. Jangan lupa totalnya juga X3 nya. Kita masukkan ke tabel sebelah kanan, kita klik OK. Di sini kita mau di move ya. X3.1 nya 0,989, X-nya hasil R hitung di sini kita cari terakhir yaitu Y, nilai Y nya. Kita ke head, di forehead kita pindahkan ke sebelah kiri, terus Y1 sampai Y kita pindahkan ke sebelah kanan, klik OK. Nah, di sini muncul hasil Y 0,883, Y2 0,874, Y3 0,889. Oke. Ini nanti hasilnya kita bisa masukkan ke Word untuk sebagian. Sekarang kita masuk pembahasan ketiga, yaitu cara membedakan reliabilitas menggunakan Convert Alpha. Kita masuk ke SPSS di laptop, terus kita pilih Analyze. Di sini kita pilih Scale, kita pilih Reliabilitas Analyze. Nah, di sini kita diisi X1.1 sampai X1.3. Kita masukkan ke tabel sebelah kanan tanpa masukkan X1 ya, tanpa masukkan, nanti keluar hasilnya yang di bawah ini, berarti hasil nilai X1 yaitu reliability converse alpha yaitu 0,7732. Pun kita hitung lagi yang X2, kita masukkan lagi. Di sini kita pindahkan lagi, kita pindahkan dulu ke sebelah kiri X2.1 sampai X2.3. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian jangan lupa alpha. Oke. Nah, di sini nilainya muncul X2 nya yaitu 0,662. Kita hitung lagi X3, kita hitung dulu X3.1 sampai X3.3. Oke. Nah, di sini muncul hasil konvergensi dari konvergensi alfa yaitu 0,729. Yang terakhir kita hitung Y. Kita pindahkan dulu ke kiri, terus kita pindahkan sebelah kanan. Nah, dan ini masukkan nilainya Y yaitu reliability converse alpha nya 0,855. Nah, ini dianggap semuanya dari nilai X1 tadi yang sudah dinilai convert alpha-nya, kita pindahkan, nanti akan analis hasil laporan. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan keempat, yaitu menghitung uji asumsi klasik, yaitu normalitas probability plot dan normalitas
Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu yaitu normability plot. Oke, kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita klik analyze, terus kita pilih regulation linear. Di sini kita masukkan totalnya yang dependen dan X1, X2, X3 kita masukkan ke independennya. Di sini kita bel kolom kanan, terus kita klik close. Di sini close-nya dependent. Kita jangan lupa centang. Ini normability plot. Nah, kalau sudah continue, klik OK. Nah, nanti di output Windows-nya SPSS. Nah, kita akan muncul yang regulation, dinilai totalnya semua, ada grafik juga. Nah, di sini titiknya mengikuti grafik untuk tidak diisi. Di sini kita bisa mengamati nanti kalau titik-titiknya itu mengikuti grafiknya, berarti istilahnya distribusinya atau respondennya normal. Kalau jauh dari grafik diagonalnya tidak normal. Oke, ini cara menghitung normability probabilitas. Kita lanjut ke menghitung normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita pilih analyze. Ya, di sini regulasinya tadi kita pilih save as, kita centang set di bagian result. Nah, kalau sudah klik OK continue. Terus kita pilih lagi analyze. Terus kita ke non promotic, non promotory, tesnya on sample. Di sini kita pilih analyze, non probability test, regulasi, diagonis, on sample test. Nah, di sini kita masukkan hasilnya tadi. Understand-nya di tabel sebelah kanan. Oke, kalau sudah kita cek. Oke, nah di sini sudah muncul nilai dari ensemble Kolmogorov-Smirnov, yaitu di sini tes statistik asumsi totalnya yaitu 0,083. Jadi hasil dari tabel ini dari ensemble Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,083. Oke, ya pembahasan terakhir yang kelima yaitu cara menghitung uji hipotesis, yaitu ada analis regresi ganda, uji simbol F, dan uji conversion determinasi, dan uji pasal T. Oke, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu, mencari tentang analisis regression linear berganda yang terus kita buka SPSS, di analis, terus kita ke RS regulation, terus di linear. Nah, di sini seperti tadi ya, Y-nya di sebelah kanan, X1, X2, X3. Di sebelah kanan juga dengan independennya. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya di output Windows. Nah, untuk menghitung hasil linear regression linear ganda itu kita bisa pakai di tabel koefisien. Di sini ada understand B, yaitu dengan nilai konstannya 3,238. X1 nya
0,011, S2-nya 0,692 dan X3-nya 0,104. Oke, di sini nanti regulasi linear berganda itu bisa dijumlahkan, yaitu Y sebagai nilai konstannya yaitu 3,238 ditambah B1 yaitu 0,11 X1 plus 0,692 X2 plus 0,104 X3 sebagai nilai analis regulasi linear berganda dalam penelitian. Oke, selanjutnya kita uji simulasi F, yaitu berdasarkan tabel perhitungan di samping terdapat ada kolom F itu diperoleh 2,2,566 yang bernilai positif, sedangkan pada F tabel diperoleh nilai DF1 jumlah variabel min 1 atau 4 kurangi 1 sama dengan 3 dan DF2 N jumlah variabel atau 90 dikurangi 4 sama dengan 86 yang menghasilkan nilai F tabel berdasarkan 2,715. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung F kurang lebih dari F tabel berdasarkan 22,566 lebih dari 2,715 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, berarti kejelasan pesan, gaya komunikasi, kesesuaian isi memiliki pengaruh yang positif dan grafik terhadap efektivitas program dakwah. Selanjutnya uji konversion dimensi atau R2. Berdasarkan output resumber diperoleh nilai R square sebesar 0,440 atau 0,66 kali 0,664 atau 44%. Hal ini menunjukkan bahwa persen kejelasan pesan, gaya komunikasi dan kesesuaian isi variabel independen terhadap efektivitas dakwah Islam variabel independen sebesar 44% atau variabel independen digunakan untuk menjelaskan sebesar 44% terhadap variabel dependen, sehingga 56% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dapat dalam penelitian ini. Selanjutnya uji bersila T. Sebelum menyampaikan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menentukan T tabel dan taraf signifikan 5% atau 0,005 uji dua sisi dan derajat kebebasan. DF sama dengan N min K atau 90 kurangi 4 sama dengan 86. Dengan menguji data isi tersebut, hasil yang diperoleh untuk T tabel sebesar 1,9861. Jadi apabila T hitung lebih dari T tabel maka H1 diterima. Uji hipotesis X1. Hasil penghitungan hipotesis dijelaskan pesan menunjukkan nilai T hitung 0,095 dengan taraf signifikan 0,925, maka T hitung kurang dari T tabel 0,95 kurang dari 1,9861 dan taraf signifikan lebih dari 0,05 sebuah kurung 0,925 lebih dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima H0 dan menolak H1. Dengan taraf dapat dikatakan bahwa kejelasan pesan tidak memiliki pengaruh pada efektivitas dakwah penyiaran Islam. Selanjutnya uji hipotesis X2. Hasil pengujian hipotesis gaya komunikasi penyiaran Islam. Uji hipotesis X2. Hasil penguji hipotesis gaya komunikasi penyiaran Islam menunjukkan nilai T hitung 5,316 dengan taraf signifikan 0,00, maka T hitung lebih dari T tabel 5,316 lebih dari 1,9861 dan taraf signifikan lebih kecil dari 0,05. 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gaya komunikasi penyiaran memiliki pengaruh pada efektivitas dakwah penyiaran Islam.
Uji hipotesis X3. Hasil penguji hipotesis kejelasan pesan menunjukkan T hitung 0,961 dengan taraf signifikan 0,339. Maka T hitung kurang dari T tabel 0,91 kurang dari 1,9861 dan taraf signifikan lebih dari 0,05. 0,339 lebih dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan menolak H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesesuaian isi tidak memiliki pengaruh pada efektivitas dakwah penyiaran Islam. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.